Siapa berani kritik istana? Itulah tema Rosi malam hari ini. Kita berbicara soal apakah selama ini pemerintahan Jokowi memang membungkam suara-suara kritis, apalagi dengan menggunakan undang-undang ITE. Tadi Bung Rocky Gerung, Anda mengatakan dengan sangat yakin begitu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi karena sudah disentil oleh mantan wapresnya, Presiden Jokowi karena takut. Anda yakin banget emang Presiden Jokowi takut dengan sindiran mereka? Ya itu, karena itu dia suruh supaya revisi undang-undang itu. Kan kalau kita lihat sekuensinya begitu. Kalau dari awal misalnya Presiden bilang revisi, ya udah itu artinya dia takut pada rakyat. Sekarang dia cuma takut pada SBY dan takut pada Jokowi. Karena setelah pada JK maksudnya. Iya, pada JK. Itu terbuka dilihat orang. Terlalu dekat jaraknya tuh antara kritik SBY dan JK pada Pak Jokowi dan permintaan Pak Jokowi. Lain kalau Pak Jokowi tunggu misalnya ada orang yang minta supaya misalnya LBH atau ahli tata negara minta itu direvisi, Bivitri Susanti misalnya minta direvisi, lalu bilang oke, kita revisi. Maka terlihat Presiden mengerti demokrasi dan menghargai rakyat. Ini dia cuma menghargai kritik atau tuntutan dari Presiden SBY dan Wakil Presiden JK. Itu juga diskriminatif kan. Sebenarnya kalau lihat sekuensnya si Bung Rocky, Presiden dulu yang bilang silakan kritik, baru ada Pak JK. Jadi kalau bilang karena takut sama Pak JK secara sekuensi nggak ketemu karena Pak Presiden dulu yang mengatakan baru kemudian ditanggapi oleh Pak JK. Headline-nya begitu, tapi sinyal-sinyal dari SBY dan JK itu seminggu sebelumnya udah jalan gitu. Jadi begitu urutan peristiwanya. Kita baca itu bahwa Presiden akhirnya memperhatikan pikiran-pikiran rakyat dan berujung pada permintaan untuk revisi itu. Setelah SBY kirim sinyal terus-menerus, JK juga udah berkali-kali kirim sinyal. Belakangan kemudian JK bilang, "Wah, kok begitu doang bertanya aja nggak boleh." Itu gimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi? Oke, benar nggak bahwa sebenarnya Presiden Jokowi bisa dibilang agak jiper dengan sinyal-sinyal kritik ke Bung Ade dulu, benar nggak kalau itu jiper karena ini sinyal-sinyal dari Pak SB dan Pak JK? Itu agak luar biasa mengejutkan ya analisis macam itu buat saya sih. Kenapa terkejut? Ya masa Jokowi takut sama JK sih, sama SBY? Menurut saya sih, tapi nggak tahu, barangkali Rocky punya data-data intelijen lainnya, nggak mungkin dia banyak. Good sih. Jadi saya nggak mau komentar sesuatu yang saya tapi lucu loh Bung Rocky loh. Masa orang dianggap takut sama dianggap agak jiper sama Pak SBY. Padahal Pak SBY sendiri bilang bahwa partainya mau dikudeta oleh orang di sana. Masa orang yang takut malah berani kudeta. Anyway, ya oke, fokus pada ini. Ini serius kalau saya mau bilang begini. Jadi tidak benar Pak Jokowi tidak mendengar suara-suara kritik terhadap undang-undang ITE. Sebetulnya 1 tahun sesudah Pak Jokowi menjadi presiden 2015, beliau sudah menugaskan revisi undang-undang ITE pada Menkominfo. Waktu itu Pak Rudi Antara kan, dan itulah lahir pertama kali revisi undang-undang ITE tahun 2015. Sayangnya dan waktu itu sebetulnya saya dan sejumlah teman kelompok-kelompok pemerhati ITE sudah mengingatkan perubahan yang terjadi waktu itu memang tidak menjawab persoalan. Dia cuma menurunkan kalau nggak salah tingkat hukuman dari 6 tahun ke 4 tahun sehingga orang yang dinyatakan bersalah nggak bisa ditahan duluan. Kayak kira-kira begitu ya Rosi kalau nggak salah. Saya lagi berusaha mengingat-ingat, tapi saya ingat sekali waktu itu kami sudah menyatakan bahwa bukan ininya yang terpenting, tapi substansinya, kalimat-kalimatnya. Tapi rupanya waktu itu teman-teman yang membahas ini merasa bahwa itu yang saya katakan, banyak pihak bahkan di DPR sendiri yang sebenarnya tidak nyaman. Mereka merasa bahwa penting ada undang-undang semacam ini untuk mengerem suara-suara, bukan suara kritis, tapi hate speech dan seterusnya, atau kesusilaan. Jadi kalau menurut Anda, kalau ini kemudian dibelokkan bahwa ini sebenarnya untuk pembungkaman suara kritis, Anda menolak itu karena ini sebenarnya semua orang, kita semua bisa jadi korban. Bukan, iya, tapi maksud saya adalah ketika dikatakan bahwa misalnya tadi argumennya Bung Rocky kan adalah bahwa
baru setelah ada JK dan SBY ya, Pak Jokowi itu mendengar suara rakyat agar mengubah undang-undang ITE. Enggak, sudah 2015 sudah diubah tapi tidak memuaskan. Barangkali Pak Jokowi tidak cukup aware akan itu ya. Bahkan waktu itu saya ingat Pak Rudiantara sampai sedemikian yakin dengan mengatakan bahwa sebentar Mas, ini agak penting menurut saya. Kata Pak Rudiantara, dengan revisi ini diharapkan tidak akan ada lagi kriminalisasi dengan menggunakan undang-undang ITE. Tapi ternyata dia salah, gagal. Tidak benar. Jadi kalau dulu 2015 dia revisi pertama kali, dia mendengar suara rakyat nih Pak Jokowi. Jadi sudah ada presidennya. Sekarang tahun 2021 kalau ini jadi dijalankan, ini juga sekitar 1-2 tahun sesudah dia menjabat presiden yang kedua. Jadi saya cuma ingin meluruskan bahwa tidak benar Presiden Jokowi tidak mendengar apa kata rakyat. Sudah dari dulu undang-undang ini berusaha diubah. Kalau Bung Rocky, kalau Anda mengatakan bahwa selama ini demokrasi tidak jalan, sekali lagi saya ingin, begitu banyak orang yang mengkritik, tetap aja tuh Anda bebas sampai sekarang saat ini. Ada Pak Amin Rais ya, kalau kita lihat sama. Tapi kita mesti ada ukuran, dan ukuran itu jangan kita yang nilai lah. Barusan majalah di Economist, indeks demokrasi seluruh dunia turunkan indeks demokrasi Indonesia. Kan itu soalnya. Jadi nggak usah pakai segala macam keterangan apologetik gitu. Yang lebih rasional dan lebih metodologis adalah tatapan internasional. Dan kita turun indeks demokrasinya itu. Jadi saya saya pro aja deh usulan Pak Jokowi, tetapi lanjutkan konsekuensi logisnya, yaitu batalkan undang-undang PT threshold yang ambang batas presiden yang dari dulu Anda perjuangkan bagi warga negara. Batalkan undang-undang Omnibus Law yang melanggar prinsip demokrasi. Batalkan macam-macam tuh undang-undang polisi cyber. Jadi dapat. Saya mau ke close ini karena saya udah disuruh udahan. Tapi saya mau kasih masing-masing. Bung Rocky, dari 1 sampai 10 soal, saya ingin memberikan Anda memberikan ranking sekaligus penjelasan yang lebih rinci dan tidak perlu terlalu panjang. Demokrasi kita 1 sampai 10, 1 terburuk, 10 terbaik. Bung Rocky? Ya itu nggak masuk di dalam skema saya karena minus semua itu. Tidak ada yang baik? Nggak ada, nggak ada. Seperti yang tadi Anda jelaskan? Iya, karena pemerintah lebih suka lihat orang di borgol daripada melihat pikiran kritisnya itu. Oke, Bung Ade Armando, 1 sampai 10. Saya akan dengan cara yang berbeda akan mengatakan saya tidak mungkin memberikan skor mengingat apa yang terjadi di Indonesia ini. Misalnya saja, saya misalnya akan memuji Pak Jokowi sebagai demokrat sejati ya. Tapi kemudian kita juga mendengar bahwa hari ini wali kota Pariaman kalau tidak salah tetap menolak agar siswa di sana tidak bisa diwajibkan untuk berjilbab. Dia menolak SKB 3 menteri yang keluar dari 3 menteri itu untuk melarang pemaksaan jilbab. Jadi pada saat yang sama, dan ini yang menjelaskan kenapa indeks demokrasi Indonesia terus turun ya. Karena tadi Undang-Undang ITE adalah salah satu faktor yang penting untuk menurunkan kualitas demokrasi kita. Tapi perilaku-perilaku kelompok-kelompok seperti FPI, seperti dulu Rizik Sihab atau kami atau macam-macam itu yang terus menyuarakan suara-suara yang mengancam demokrasi, saya pikir adalah sesuatu yang juga menurunkan kualitas demokrasi. Jadi saya nggak berani bilang sebuah angka. Karena kalau saya bilang bagus, kalau Bung Rocky bisa berani bilang minus semua, masa Anda nggak berani memberikan angka? Nggak, kalau saya mau bilang pemerintah kita bagus. Demokrasinya barangkali di sekitar 7-8. Kalau pemerintah pusat ya, atau Jokowi lah ya. Tapi kalau Indonesia secara keseluruhan, nggak bisa dikatakan begitu. Karena ancaman terhadap demokrasi terus berlangsung di mana-mana. Makanya menjadi penting kita punya pemerintah yang dengan tegas bilang bahwa kita tegakkan demokrasi, kita revisi Undang-Undang ITE, kritik pemerintah dengan keras. Oke, terakhir Bung Rocky? Nggak, cukup lah. Oke, baik. Sama-sama Anda mengatakan bahwa kita sebenarnya sepakat ya bahwa kita ingin sama-sama membangun demokrasi ini. Dan saya saat ini sih saya bersyukur masih bisa mengundang Bung Rocky di sini. Dan saya tetap berharap Anda ya juga tetap menjadi narasumber. Iya, tapi tumben diundang
tumben diundang setelah Presiden mengusulkan revisi itu. Pertanyaan saya kenapa baru sekarang diundang lagi itu? Iya. Jangan dijawab. Nggak apa-apa. Nanti kita akan undang terus kok. Saya berasa bahwa selama masih bisa mengundang Bung Rocky dan Bung Rocky begitu bebas banyak berbicara, so we're still fine. Kita baik-baik saja. Indikatornya di seorang Rocky Gerung. Setuju. Selama seorang Rocky Gerung baik-baik aja, so I think we're just fine. Thank you Bung Ade, Bung Rocky. Thank you Rocky. Thank you Preston. Sampai ketemu. Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah esensi demokrasi. Kehadiran media sosial di mana orang bisa bicara apa saja membuat demokrasi semakin riuh. Dibutuhkan kebijaksanaan sesungguhnya untuk memastikan agar apapun aturan yang dibuat dan dijalankan tidak untuk membungkam suara kritis, tapi justru untuk melindungi warga negara dari seruan ujaran kebencian berbasis sara. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Kembali pakai masker.